Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika bersama saya PSG. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal listrik dinamis dan statis. Ini soal materi kelas 12 IPA. Ada soal listrik dinamis, satu soal ya, nomor 1 sama nomor 6. Nah, itu listrik dinamis. Dan ada 4 soal listrik statis. Nah, bisa kalian lihat. Ini adalah request dari teman-teman kalian. Katanya ini soal ulangan harian, ya, ulangan harian. Oke, langsung saja kita bahas. 3 buah resistor masing-masing besarnya R, artinya nilai resistornya identik. Sama ya, antara R1, R2, dan R3 disusun secara seri dan paralel. Nah, setelah disusun secara seri dan paralel, dihubungkan dengan sumber tegangan atau beda potensial V. Hitunglah arus terkecil dan terbesar. Oke, ini sebenarnya gampang. Pernah sudah Bapak bahas di video sebelumnya. Cuman untuk lebih jelasnya kita bahas kembali. Oke, nomor 1 ya. Nomor 1. Nah, yang pertama rangkaiannya seri dulu ya, seri. Oke, rangkaian seri, ciri-cirinya dia tidak bercabang. Jadi ada 3 buah resistor, ya kan, dihubungkan dengan sumber tegangan V. Nah, ketiga buah resistor ini identik. Misalnya ada R1, R2, dan R3. Oke, sumber tegangannya disimbolkan V. Boleh E, boleh V, tapi ini kita menyesuaikan soal sumber tegangannya atau beda potensialnya adalah V. Nah, yang satunya lagi adalah paralel, ya kan. Nah, ciri-ciri paralel adalah bercabang. Sudah Bapak bahas di video sebelumnya tentang rangkaian listrik. Oke. Nah, tapi tidak semua yang bercabang paralel ya. Nah, oke, sudah ya, pasti paham lah kalian. Ada R1, R2, dan R3. Atau gini aja, kita sebut R aja. Nah, R, karena memang mereka identik ya. Jadi kita tuliskan dengan R. Nah, ini sama sumber tegangannya atau beda potensialnya juga V. Nah, sebelum kita mencari arus, kita cari dulu resistor total. Oke, resistor total. Nah, untuk rangkaian seri, ya ini tadi paralel ya. Ini paralel. Yang sebelah kanan paralel, yang sebelah kiri seri. Nah, untuk rangkaian seri, resistor total, ya kan, resistor total atau resistor gabungan rangkaian seri itu dijumlahkan secara seperti ini. R ditambah R ditambah R. Hasilnya adalah 3R. Nah, artinya apa? Artinya resistor gabungan, ya kan? Sekarang Bapak beri keterangan ya. Resistor gabungan membesar, ya kan, untuk rangkaian seri ini besar, lebih besar dibanding resistor masing-masing. Resistor masing-masing kan nilainya adalah R. Nah, setelah digabung secara seri dia jadi besar, ya kan. Nah, artinya resistor gabungannya membesar. Jadi kalau kita ingin membesarkan nilai resistor, ada misalnya beberapa resistor, ingin kita besarkan nilai resistornya atau hambatannya, rangkailah resistor tersebut dengan rangkaian seri atau kita rangkai secara seri. Nah, kalau paralel berarti kan seperti ini cara mencarinya. 1/Rp, ya kan. Nah, kita masukin nilainya. Ini identik ya, jadi anggaplah nilainya 1 atau R saja, nggak masalah, sama aja. Nah, akhirnya kan kita dapat 1/Rp sama dengan 3/R, ya kan. Tapi kalau kita mencari
RP-nya kita balik ya, berarti kan hasilnya adalah R per 3 atau 1/3, sama ya. Nah, jadi kesimpulannya ketika digabung secara paralel, resistor gabungan, gabungannya mengecil, ya kan, kecil. Nah, tadi kan kalau resistor masing-masing nilainya adalah R, tapi ketika kita gabung secara paralel, gabungannya menjadi 1/3 R, artinya dia kecil atau mengecil. Jadi kalau kita ingin mengecilkan nilai resistor, misalnya ada beberapa resistor, kita jadikan nilainya itu menjadi kecil, maka rangkailah semua resistor itu pada rangkaian seri atau dengan rangkaian seri. Nah, sekarang apa hubungannya dengan arus? Oke, kita gambarkan dulu hukum ohmnya. Masih ingat ya hukum ohm? Boleh kita bikin segitiga, ya kan? Nah, biar hafal. Oke. Nah, di atas ini kan V, di bawah sini I dengan R. Sehingga kalau kita mencari I, V per R. Artinya arus berbanding terbalik dengan hambatan, ya kan, atau resistor. Ini arus, ini resistor, dia berbanding terbalik. Artinya kan ketika resistor itu besar, maka arusnya mengecil. Ketika resistor itu kecil, maka arusnya besar. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Nomor 1, hitung arus terkecil dan terbesar. Oke, arus terkecil pada rangkaian seri, ya kan? Maka kesimpulannya adalah arus terkecil didapat pada rangkaian seri. Arus terkecil. Tapi arus terbesar didapat pada rangkaian paralel. Arus terbesar. Alasannya apa? Alasannya tadi karena resistor gabungannya pada rangkaian seri besar, ya kan, sehingga arusnya kecil. Kalau pada rangkaian paralel arusnya terbesar karena resistor gabungan pada rangkaian paralel menjadi kecil, ya kan. Nah, sedangkan arus dan hambatan atau resistor dia berbanding terbalik. Jadi jawabannya untuk arus terkecil itu dirangkai secara seri resistornya. Untuk arus terbesar, resistornya kita rangkai secara paralel. Oke, paham ya? Kita lanjut nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya, 3 buah kapasitor. Oke, kalau nomor 1 tadi resistor. Resistor itu hambatan, alat yang dipakai untuk menghambat aliran listrik. Kalau yang ini adalah kapasitor. Nah, kapasitor ini adalah alat yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Ketika disusun secara seri dan paralel, lalu dihubungkan lagi dengan beda potensial atau V, hitunglah muatan terbesar dan terkecil. Nah, untuk nomor 2 ini, babnya adalah listrik statis, yaitu pada kapasitor. Oke, kita bahas. Nah, nomor 2. Perlu kalian ketahui kalau resistor tadi kan simbolnya adalah R, lambang pada rangkaian seperti ini. Nah, itu kan resistor. Nah, kalau kapasitor simbolnya adalah C. Nah, jadi kapasitor itu simbolnya adalah C, lambang pada rangkaian listrik 2 buah garis yang sama panjang. Kalau satu panjang satu pendek, ini sumber tegangan volt ya kan, sumber tegangan DC, ya kan, panjang positif, pendek negatif. Kalau kapasitor 2 buah garis juga, cuman panjangnya sama. Nah, itulah kapasitor. Kapasitor ini alat untuk menyimpan muatan listrik. Hampir semua alat listrik, baik itu apapun itu, hampir memiliki kapasitor semuanya. Fungsinya tadi apa? Untuk menyimpan muatan listrik. Satuannya adalah farad. Nah, itu satuan muatan listrik ya.
C adalah apa tadi? Kapasitor. Satuannya adalah farad. Oke. Sekarang kita bikin dua buah rangkaian seri dan paralel. Oke. Satu seri sebelah kiri ya. Sebelah kanannya misalnya paralel. Oke. Nah, ada 3 buah ya. Oke. Nah, misalnya ada kapasitor 1 ya kan, C1, C2 dan C3. Nah, dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Tapi ini nilainya sama ya. Jadi kita anggap C, dan C karena nilainya sama. Oke, sekarang rangkaian paralelnya. Juga ada 3 buah. Jadi ada C1 ya kan, ada C2, ada C3. Tapi kita anggap C aja karena dia sama ya, identik lah. Nah, juga dihubungkan dengan sumber tegangan. Oke. Nah, cara menggabung nilai kapasitor itu berkebalikan dengan resistor. Coba kita lihat resistor tadi. Resistor itu ketika rangkaiannya seri, cara menggabungnya adalah dijumlah seperti ini ya kan, ditambah langsung aja. Tapi kalau paralel dia pakai seper. Nah, itu kalau resistor, sehingga ketika resistor digabung secara seri nilai resistornya membesar, tapi kalau paralel digabung secara kalau resistor digabung secara paralel maka nilai resistornya mengecil. Nah, kalau kapasitor itu berkebalikan dengan resistor. Jadi kalau kita menggabung kapasitor atau kapasitor ekivalen lah istilahnya secara seri itu dengan per. Nah, jadi seper C ditambah 1 per C ditambah 1 per C karena berkebalikan dan resistor, sehingga kalau kita teruskan 3 per C didapatlah kapasitor total gabungan rangkaian seri dibalik ya, berarti kan C per 3. Nah, inilah hasilnya. Tapi kalau secara paralel berarti yang kebalikan dari resistor, yaitu langsung kita tambahkan C ditambah dengan C ditambah dengan C, maka hasilnya adalah 3C. Nah, coba kita simpulkan kembali. Oke. Ketika dia disusun secara seri, nilai kapasitor gabungan mengecil ya kan? Nah, mengecil atau kecil lah. Nah, tapi kalau kita rangkai secara paralel, nilai kapasitor gabungan besar ya kan. Nah, kebalikan dari resistor. Sekarang apa hubungannya kapasitor dengan muatan listrik? Nah, oke. Muatan listrik itu adalah Q. Rumusnya adalah kapasitor dikali dengan tegangan listrik atau potensial atau beda potensial. Jadi untuk mencari muatan listrik, kapasitor, nilai kapasitor atau kapasitansi kita kali dengan potensial listrik. Nah, sekarang Bapak beri keterangan Q ini adalah muatan listrik. Oke. Q adalah muatan. Kalian boleh Q besar atau Q kecil sama aja ya. Muatan listrik. Satuannya biasanya adalah C. Tapi Bapak tuliskan ini kolom. Nah, pasti kalian ingat. C tadi kapasitor ya. C tadi kapasitor. Satuannya adalah F. Itu farad ya. Kalau V ini tegangan.
Oke, V tegangan. Nah, sehingga kalau kita simpulkan, apa hubungan muatan dengan kapasitor? Nah, muatan itu, muatan listrik atau Q itu sebanding atau berbanding lurus juga boleh dengan kapasitor, ya kan, kapasitor atau C. Dari rumus ini bisa kita lihat Q sama dengan C kali V, artinya Q sebanding dengan C. Apabila kapasitornya besar, maka nilai muatan listriknya pun juga besar. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai kapasitornya kecil, maka nilai muatan listrik juga kecil. Kembali ke pertanyaan, mana nilai muatan listrik yang kecil? Maka jawabannya adalah yang rangkaian seri, karena kapasitor gabungannya juga kecil. Nah, sehingga muatan listrik pada rangkaian seri ya, maksudnya kecil karena dia sebanding dengan nilai kapasitor gabungannya. Nah, kalau paralel berarti kebalikannya, maka muatan listrik pada rangkaian besar. Sesuai dengan nilai kapasitor gabungannya. Paham ya? Gampang aja ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Senjata di film Star Wars. Oke, terbuat dari berkas partikel yang dipercepat medan listrik. Oke, ini babnya adalah medan listrik. Medan listrik itu pengertiannya adalah daerah yang memiliki muatan listrik. Misalnya kita ini kan berada di medan gravitasi, berarti kita berada di daerah yang mengalami gaya gravitasi, atau daerah tersebut setiap benda yang berada di daerah tersebut akan mengalami gaya gravitasi. Nah, begitu juga medan listrik atau daerah berlistrik, sehingga semua benda, khususnya muatan ya, ketika berada di medan listrik akan mengalami gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, medan listrik ini biasanya kalau Bapak menjelaskan pengertiannya adalah akibat muatan listrik. Oke. Yang A, dia mencari hubungan medan listrik dengan percepatan yang dialami. Oke. Yang B, dia mencari hubungan kecepatan dengan medan listrik. Oke. Sekarang Bapak tandai ya, lihat. Yang A ini hubungan antara medan listrik dengan percepatan. Nah, kalau yang B ini hubungan kecepatan dengan medan listrik, ya kan? Nah, oke, kita bahas dulu materinya ya. Jadi kita bahas sedikit materinya. Nah, nomor 3 ya tadi ya. Nah, medan listrik atau E simbolnya ya. Kalau rumusnya kan K Q per R kuadrat. Nah, medan listrik ini adalah daerah yang memiliki muatan listrik yang diakibatkan oleh muatan listrik itu tadi, atau muatan sumber lah intinya. Jadi medan listrik ini ada apabila ada muatan listrik dan letaknya di sekitar si muatan listrik tersebut. Orang bisa menyebutnya dengan muatan sumber, sama aja ya. Nah, misalnya Bapak misalkan ada Q ini kan muatan listrik. Nah, ada Q. Ketika ada muatan listrik, maka ada medan listrik. Medan listrik letaknya di mana? Di sekitar muatan listrik. Nah, semakin jauh dari muatan listrik, maka medan listriknya makin kecil. Karena memang kuat medan listrik ini berbanding terbalik dengan jarak. Tapi semakin dekat dengan muatan listriknya atau muatan sumbernya, maka medan listrik juga akan semakin besar. Tapi ketika orang tanya bagaimana medan listrik di titik muatannya atau di dalam muatannya. Nah, apabila orang tanya
seperti itu atau ada soal seperti itu, medan listrik pada muatan atau pada muatan listriknya si Q tadi nilainya adalah 0. Nah, jadi medan listrik itu adalah daerah yang memiliki muatan daerah yang mengalami gaya listrik cuma letaknya di sekitar muatan listrik saja. Nah, semakin jauh dari muatan listrik semakin kecil, tapi ketika semakin dekat dengan muatan listriknya tadi semakin besar, tapi di muatannya 0. Oke. Sekarang bagaimana arahnya? Karena memang medan listrik ini adalah besaran vektor. Nah, apabila nanti jenis muatan listriknya adalah negatif, maka kuat medan listriknya menuju muatannya. Misalnya kita ambil titik sampel di sini ya. Nah, medan listrik di titik sini. Medan listrik titik sini ada akibat si Q ini. Tapi apabila Q-nya jenisnya adalah negatif, maka medan listrik di titik ini arahnya menuju si Q, menuju muatan sumbernya. Tapi seandainya muatan listriknya ini bernilai positif, jenisnya proton ya, maka misalnya ada medan listrik sampelnya di sini, arahnya akan menjauhi muatannya. Jadi tergantung jenis muatan kalau kita menentukan arah medan listrik. Nah, jadi sekarang Bapak tekankan kembali, pengertian medan listrik adalah daerah berlistrik, di mana di daerah tersebut mengalami gaya listrik yang di mana medan listrik ini diakibatkan oleh si muatan listrik atau muatan sumber. Semakin dekat dengan muatan listriknya semakin besar, semakin jauh dari muatan listriknya medan listriknya semakin kecil. Tapi ketika di muatannya atau di Q-nya medan listriknya 0. Dan medan listrik memiliki arah. Apabila jenis muatan sumbernya adalah positif, maka arah medan listrik di sekitar muatan tersebut arahnya menjauhi sumber listriknya atau sumber muatannya tadi atau muatan sumbernya. Nah, tapi apabila kebalikannya jenis muatan listriknya adalah negatif atau elektron, maka medan listriknya menuju muatan listriknya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari hubungan medan listrik dengan kecepatan? Percepatan ya. Yang pertama dulu ya. Yang A tadi kita mencari hubungan medan listrik dengan percepatan. Oke. Medan listrik itu selain rumusnya K Q per R kuadrat. Nah, rumus medan listrik atau E caranya adalah gaya listrik atau gaya kolom dibagi dengan Q. Nah, kalau kita mencari F, maka E dikali dengan Q sama dengan F, ya kan? Dimana Q adalah muatan listrik dan F ini adalah gaya listriknya atau gaya kolom. Nah, kalau kita pecah lagi, E dikali dengan Q, F-nya kita pecah menjadi M dikali dengan A. Nah, didapatlah hubungan antara medan listrik dengan percepatan yang dialami muatan. Oke, ternyata mereka adalah sebanding, ya kan? Nah, sekarang Bapak beri keterangan. E tadi adalah medan listriknya, Q adalah muatannya atau muatan listriknya, M adalah massa. Massa siapa? Massa muatan. Nah, jadi massa muatan listrik. Nah, satuannya adalah kilogram. Nah, A ini adalah percepatan si muatan listrik tadi. Percepatan. Satuannya kan meter per sekon kuadrat. Nah, kalau dia proton berarti massa proton, muatannya juga muatan proton. Kalau dia elektron ya massa elektron. Oke, jadi kita dapat hubungan medan listrik dengan percepatan sebanding. Tinggal kalian masukin nilainya ya. Ini kan di soal ada medan listriknya 2 kali 10 pangkat 4 ya kan. Q-nya yang mana? Nah, ini Q-nya, muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Masanya yang ini 1,6 kali 10 min 27. Atau kita teruskan ya, misalnya kita masukkan nilainya. E nya tadi 2 ya, coba kita cek dulu ya kan, 2 kali 10 pangkat 4. Nah, sekarang kita masukkan di sini aja. E nya adalah 2 kali 10 pangkat 4, Q nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya kan.
M-nya juga 1,6 ya. Nah ya, kali 10 pangkat min 27 kg dikali dengan A atau percepatan. Kalau kita coret, cret ya kan. Nah, sehingga percepatan yang didapat adalah 2 kali 10, ini kan 4 dengan min 19 jadi min 15 ya kan, di bawah per 10 min 27 sama dengan A. Kalau kita teruskan, min 15 dikurang min 27, maka jawabannya adalah 2 kali 10 berpangkat berapa ini? 5 ditambah 7, 12 ya. Nah, ya kan? Meter per sekon kuadrat. Nah, inilah nilai percepatan si partikel, bukan partikel sih, muatan listrik tadi. Kayaknya tadi proton ya kata-katanya. Coba kita lihat soalnya. Muatan listriknya adalah partikel bebas ya, jenisnya proton. Nah, oke, bisa ya. Sekarang kita yang B, mencari hubungan kuat medan dengan kecepatannya. Oke, selanjutnya yang B. Berapakah kecepatan proton? Nah, intinya kan yang B ini mencari hubungan kecepatan dengan medan listrik. Kalau yang A tadi kan hubungan percepatan dengan medan listrik. Oke, sekarang kita yang B. Kita mencari hubungan kecepatan dengan medan listrik. Oke, itu diambil dari energi potensial listrik sama dengan energi kinetik. Nah, oke, kita kurung dulu. Energi potensial di sini bukan energi potensial pada ketinggian ya. Kan kalau kita tahu energi potensial itu yang M kali G kali H itu berarti energi potensial pada ketinggian tertentu. Nah, ini energi potensial pada listrik. Nah, ini yang dimaksud adalah energi potensialnya pada listrik atau pada muatan listrik lebih tepatnya. Nah, pada muatan listrik, bukan pada ketinggian tertentu. Energi potensial pada muatan listrik dirumuskan K Q dikali Q per R sama dengan energi kinetik pada materi ini setengah mv kuadrat. Nah, yang kita cari hubungan kuat medan dengan potensi A dengan kecepatan ya, dengan V. Nah, kuat medan di sini sudah dilebur menjadi energi potensial listrik. Nah, oke, kalau kita teruskan akhirnya kan 2 dikali dengan K dikali dengan Q kuadrat per M dikali dengan R sama dengan V kuadrat. Nah, V inilah yang kita cari. Kita mencari kecepatan pada muatan listrik yaitu proton. Oke. Tinggal dimasukkan aja nilainya. Tadi kan kita sudah tahu K nilainya adalah 9 kali 10 berpangkat 9. Q-nya tadi kan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, masanya kan tadi di soal sudah dikasih tahu juga 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, di sini jari-jarinya atau jaraknya ya ini sepanjang 1,5 cm. Oke, 1,5 kalau kita jadikan meter kali 10 pangkat min 2. Nah, sama dengan V kuadrat. Tinggal kita hitung. Gampang ya. Kalian hitung sendiri aja nanti. Tapi caranya seperti ini ya. Yang penting kan caranya paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang listrik statis. Nomor 4 ya. Kita cek dulu.
Segitiga siku-siku memiliki muatan Q dengan gaya tolak menolak atau tarik menarik sebesar F, dan resultan salah satu titik sudutnya adalah F akar 3. Maka hitunglah sudut apitnya. Oke, ini tentang bab listrik di listrik statis, materi gaya kolom atau gaya listrik. Nah, tadi segitiganya adalah segitiga siku-siku. Tinggal kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Nomor 4. Nah, kita gambar segitiga siku-siku, ya kan? Nah, yang kita cari nanti adalah sudut apitnya. Nah, semua titik memiliki muatan sama sebesar Q. Q, Q, Q. Nah, di sini adalah siku-sikunya. Anggaplah sudut yang ingin kita cari di sini. Nah, di mana resultan gaya di resultan gaya di titik sini nilainya adalah F akar 3. Artinya apa? Artinya F1 nilainya adalah F, F2 nilainya juga adalah F, ya kan? Tadi kan katanya F-nya sama, nilainya sebesar F. Nah, ya kan nih. Nah, sekarang kita resultankan. Ketika kita dapat resultannya dari dua buah gaya F1 F2 ini, nah, inilah resultannya, di mana nilai resultannya adalah F akar 3. Artinya, kita mencari sudut yang nilai F1-nya adalah F, F2-nya adalah F, dan resultannya adalah akar 3. Sekarang kita masukkan ke rumusnya dulu. Resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali dengan F2 dikali sudut apitnya, cos sudut apitnya. Oke, kita masukin. Resultan kedua gayanya adalah F akar 3, ya kan? Nah, dimana nilai F1 F2-nya nilainya adalah sama. Berarti kan F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 nya sama ya, F dan F cos theta. Nah, sudut inilah yang kita cari. Kalau kita kuadratkan kiri kanan, akhirnya F kuadrat dikali 3, ya kan? Di sini kalau kita tambahkan F kuadrat ditambah dengan F kuadrat menjadi 2F kuadrat. Akarnya hilang ya, 2F kuadrat. Nah, yang ini kita tukar, F kuadrat kali 3 ini kita tukar menjadi 3F kuadrat. Kenapa seperti ini tadi? Karena kita akarkan kiri kanan, bukan, kita kuadratkan kiri dan kanan. Tujuannya untuk menghilangkan akar ya. Oke, terus 2 kali F jadi F kuadrat cos theta. 3F pindah ruas, bukan, 2F nya pindah ruas. Nah, ya kan, 2F kuadrat cos theta. Ini kan menjadi F kuadrat sama dengan 2F kuadrat cos theta. Ini bisa kita coret ya. Ya kan, kita coret F dan F-nya. Misalnya di sini 1. Kalau kita teruskan, akhirnya 1 sama dengan 2 kali cos theta. Maka cos theta sama dengan 1/2. Cos berapa yang hasilnya 1/2? Yaitu 60 derajat. Nah, didapatlah sudut apit mereka nilainya adalah 60 derajat. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut nomor 5. Oke. Nah, nomor 5. Dua buah muatan QA, Q dan QB. QA 4 mikrokolom, ini mikro ya. QB-nya min 9 mikrokolom. Min 9 bukan berarti nilainya min 9. Minus ini artinya adalah bukan nilainya yang minus. Nah, ingat ya. Minus 9 ini artinya jenisnya adalah elektron. Jadi minus 9 ini menandakan bahwa QB-nya adalah elektron atau bermuatan negatif, sedang QA-nya positif. Nah, bukan berarti nilainya min 9, nilainya tetap 9. Oke, terpisah sejauh 40 cm
Nah, dimanakah harus meletakkan titik C agar kuat medan listriknya sama dengan 0? Oke, ini gampang. Nomor 5. Nah, ada QA dan QB. Nah, kita perbagus lagi. Ada QA terpisah dengan QB, ya kan? Di sini QB-nya terpisah sejauh 40 cm. Nah, di mana jenis muatan A plus karena nilainya 4 mikrocoulomb, berarti dia plus. Sedangkan B min 9 mikrocoulomb, berarti dia minus. Ya kan? Bukan nilainya yang minus ya, tapi jenisnya. Oh, ternyata B adalah elektron, yang A adalah proton. Nah, kita ingin menentukan letak kuat medan yang sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Apabila dia sejenis, maka letak kuat medan sama dengan 0-nya letaknya di antara A dan B. Nah, apabila sejenis, boleh positif-positif, boleh negatif-negatif. Tapi apabila beda jenis seperti soal ini, maka letak sama dengan 0-nya itu di luar dari jarak pisah A dan B. Kalau tadi sejenis, boleh positif-positif, boleh negatif-negatif, asal sejenis, maka letak sama dengan 0-nya itu di antara titik A dan titik B. Tapi kalau beda jenis, maka di luar. Boleh di samping sini, boleh juga di samping sini. Yang benar di mana? Di samping nilai yang lebih kecil. Antara 4 mikrocoulomb dengan 9 mikrocoulomb lebih kecil 4. Ini 9, bukan min 9. Ingat ya. Min 9 ini minus artinya elektron, bukan nilainya yang min 9. Oke, sehingga letak C-nya di sini. Nah, karena di samping yang lebih kecil nilainya, yaitu 4 mikrocoulomb. Nah, jarak ke sini adalah jarak C ke A. Sedangkan ke sini adalah jarak C ke B. Nah, seandainya jarak C ke A Bapak misalkan adalah X, maka jarak C ke B X ditambah dengan 40, ya kan? Nah, karena kan jarak C ke A X, berarti kan jarak C ke B X ditambah 40. Pertanyaannya kita mencari nilai X. Kalau sudah nilai X-nya dapat, maka nilai jarak C ke B juga dapat. Nah, syarat supaya resultan gaya di titik C sama dengan 0. Nah, selain dia beda arah, yaitu nilai F atau nilai gaya, bukan gaya ya, kuat medan. Nilai kuat medan akibat muatan A sama dengan nilai kuat medan akibat muatan B. Nah, ini adalah syarat supaya kuat medan di titik C akibat muatan A dan muatan B bernilai 0. Sekarang kita masukkan nilainya. Oke, rumusnya Q per R kuadrat. Karena A berarti QA, R-nya juga RA kuadrat. RA yang mana? Ya C ke A ini. Kalau lebih mudahnya kita buangkan C-nya. Nah, sama aja ya. Nah, sama dengan EB, berarti kan QB per RB kuadrat. Ini Q ya, Bapak ganti deh. QB per RB kuadrat. Oke, K-nya sama, coret saja. Nah, sekarang kita teruskan. Oke. QA nilainya adalah berapa tadi? 4 ya. 4 mikrocoulomb sebenarnya kalau kita jadikan coulomb kali 10 min 6. Tapi kalau sebelah kiri kali 10 min 6, sebelah kanan juga kali 10 min 6, ya coret juga. Kita ambil nilainya aja langsung 4 ya kan. Per RA kuadrat. RA-nya adalah X kuadrat. QB-nya 9 ya. Nggak usah dibuat minusnya, karena minus itu bukan nilainya, cuma jenisnya aja elektron. Oke, berarti ini X plus 40 kuadrat. Nah, ya kan, tujuannya step selanjutnya kita akarkan. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan kuadrat. Jadi kita akarkan kiri dan kanan, tujuannya untuk menghilangkan kuadrat atau secara manipulasi lah intinya.
kan nilainya sama saja, kiri kanan diakarkan. Akar 4 adalah 2, akar X kuadrat adalah X, akar 9 adalah 3. Nah ini hilang kuadratnya, X plus 40. Sekarang kita kali silang. Oke. Nah, kalau kita kali silang, berarti kan 3 kali X, 3X, sama dengan 2 kali X, 2X, ditambah 2 kali 40, 80. Pindah ruas, 3X min 2X, maka hasilnya adalah X sama dengan 80 cm. Nah, kita dapat ternyata letak C, di mana nilai kuat medan di titik C sama dengan 0, letaknya di luar dari jarak A dan B, tepatnya di samping muatan A, karena muatan A nilainya lebih kecil, yaitu di kiri muatan A sejauh 80 cm, atau di kiri muatan B sejauh 80 tambah 40 berarti 120 cm. Bisa ya? Gampang kan? Kalau nggak paham, diulang lagi lah videonya. Ini materialisasi statis, gampang aja. Nah inilah berlaku untuk kuat medan dan gaya listrik atau gaya kolom. Sama, caranya juga sama. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Kayaknya soal terakhir ini uraian ya. Jelaskan mana yang lebih besar antara hambatan pada lampu dan pada kawat penghantar. Sebenarnya karena cuma menganalisa seperti ini ya, kita cuma menganalisa, bukan memastikan, ya kan? Karena memang kan besar hambatan harus disertakan dengan nilainya. Nah, cuma gini, hambatan pada lampu itu mempengaruhi Bapak ulang. Hambatan pada lampu itu mempengaruhi terangnya lampu, terang dan redupnya lampu. Nah, kalau kita tuliskan rumus daya ya, lampu itu kan biasanya tergantung daya listriknya. Biasanya kalau kita beli lampu, beli lampu, misalnya lampu Philips, pasti ditanya balik sama mau minta berapa watt. Nah kan gitu, artinya diantara pengaruh terang gelapnya si lampu yaitu watt si lampu, karena memang untuk tegangan kita sama semuanya ya. Untuk tegangan listrik pada PLN di rumah-rumah kita atau di gedung-gedung rata-rata memang efektifnya 220 watt. Tinggal kita mengganti watt pada lampu. Nah, jadi kalau kita mencari watt daya ya, daya pada lampu P ini pada lampu, maka caranya adalah tegangan kuadrat per R. Nah, ketika R-nya besar, maka lampunya akan redup. Tapi ketika R-nya kecil, maka lampunya akan terang. Tapi ini pada lampu. Sekarang kalau pada kawat lurus atau kawat berarus ya, bukan kawat lurus, kawat berarus. Cara mencari R-nya adalah Rho dikali L per A. Nah, apa fungsi hambatan pada kawat berarus? Hambatan pada kawat berarus tujuannya adalah untuk memperkecil arus yang masuk atau arus yang melewati kabel tersebut. Artinya kalau hambatan besar, maka arusnya akan kecil. Nah, itu juga mempengaruhi terang gelapnya si lampu. Perbedaannya, R pada lampu letaknya atau kedudukannya di dalam si lampu. Nah, perlu ada R pada lampu. Tujuannya apa? Supaya lampu tersebut sanggup menahan tegangan listrik yang besar itu tadi. Nah, kalau hambatan pada kawat berarus, tujuannya apa? Untuk menghambat atau mengurangi jumlah aliran arus. Nah, gitu. Jadi itu perbedaan antara hambatan pada lampu dan pada kawat berarus. Nah, cuman kalau untuk pertanyaan apakah lebih besar atau lebih kecil yang mana antara hambatan pada lampu dan hambatan pada kawat berarus? Untuk saat ini Bapak tidak bisa menjawab dulu, takutnya nanti analisanya kurang benar. Nah gitu. Tapi untuk penjelasan hambatannya seperti tadi ya, hambatan pada si lampu dia berbanding terbalik dengan daya lampu. Artinya semakin besar hambatan pada lampu, nyalanya si lampu kemungkinan akan meredup karena dia berbanding terbalik. Tapi tujuan hambatan atau resistor pada lampu adalah
untuk menahan lampu tersebut agar tidak meledak ketika dipasangkan ke sumber tegangan yang tinggi-tinggi. Nah gitu, karena sumber tegangan yang dipasangkan lampu itu adalah sumber tegangan di rumah tangga, yaitu sumber tegangan dari PLN atau arus AC, di mana tegangannya besar, beda antara tegangan pada aki atau pada baterai. Nah, sedangkan hambatan pada kawat berarus tadi tujuannya apa? Untuk memperkecil aliran arus yang melewati kabel gitu. Oke, berarti video kita sampai di sini dulu. Nanti kalau ada soal lagi bisa kalian chat Bapak, kita bikinkan pembahasannya lagi biar kalian lebih mudah memahami. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Bapak. Support terus channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on video selanjutnya.